Selamat siang. Selamat siang. Berkah dalem. Berkah dalem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romo Kardinal, Romo Uskup, para Romo yang lain, para suster, para bruder, juga para narasumber, Bapak Ibu yang berbahagia di siang hari ini. Mohon maaf, saya tadi lupa nyatet, jadi nanti dimaafkan kalau saya lupa poinnya itu apa itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagi kami orang Muslim di Indonesia, Konsili Vatikan II itu tidak mudah dipahami dan merupakan, jika betul-betul dipelajari, merupakan anugerah. Anugerah tidak hanya bagi umat Katolik atau di dalam gereja, tetapi anugerah bagi seluruh umat manusia. Setelah Konsili Vatikan II, tepatnya setelah tahun 1965, hampir semua pemimpin agama di dunia, dan itu bisa dirasakan di Indonesia, banyak terinspirasi. Tentu saja dokumen itu sangat besar, ya. Sampai hari ini dokumen itu masih terus diterjemahkan dan dikontekstualkan dalam dunia yang berubah. Tetapi beberapa pernyataan, beberapa degree menggaung, dan itu bisa dirasakan pada kalangan umat Islam di Indonesia. Tentu saja bagi kami, gereja Katolik merupakan gereja yang sudah sangat tua, melewati masa kuno, masa Romawi dan Yunani, masa runtuhnya Romawi Barat dan Timur, kemudian masa dinasti Abbasiyah dan Umayyah, kemudian masa kolonialisme Eropa, dan masa pasca Perang Dunia II. Maka saya kira gereja Katolik, saya kira banyak para cendekiawan yang sepakat, merupakan organisasi keagamaan di dunia yang menunjukkan kelenturannya dan perubahannya dari satu zaman ke zaman yang lain. Dan itu tidak ada duanya. Ambil salah satu contoh yang sama tuanya, misalnya Buddhisme. Di Indonesia saja banyak sekali terjadi fragmentasi. Begitu juga Protestan, dan tentu saja begitu juga Islam. Ya. Di masa saat ini, di masa kedaulatan negara-negara setelah merdekanya bangsa Asia dan bangsa Afrika dari kolonialisme Eropa, kita di satu sisi umat manusia, spesies hewan manusia, ini kan hewan manusia itu mengalami perkembangan dan pertumbuhan sehingga menguasai planet bumi, bahkan menghancurkan spesies-spesies yang lain, baik berupa tumbuhan dan binatang. Nah, ini di sisi lain negatifnya era globalisasi dan era industrialisasi. Maka kembali kepada semangat Konsili Vatikan sangatlah relevan. Terutama saat ini dunia sudah sangat menyatu, era digital, sebagaimana tadi disinggung, saat ini penuh dengan era kompetisi dan rivalitas. Maka bagi kami, Konsili Vatikan ini berkah, tidak hanya bagi umat Katolik, tetapi juga di luar Katolik, bahkan yang tidak beragama. Baik yang mempunyai gereja, yang mempunyai masjid, pura, wihara, atau tidak mempunyai tempat ibadah. Karena bagi kami, membaca dari luar, konsili ini merupakan pengakuan reformasi baik dari dalam gereja maupun mengarah kepada
luar gereja. Dan terbukti umat beragama itu tidak bisa mandiri. Harus bersinggungan, harus bersahabat, dan harus bersama-sama dengan umat agama lain. Bahkan umat yang tidak beragama. Maka menciptakan perdamaian, persaudaraan itu dilakukan dengan iman yang berbeda dan itu merupakan keharusan. Mohon dibetulkan jika kesimpulan saya tidak betul karena kami dari luar. Sepertinya ada upaya vernakularisasi ya dalam bahasa sosiologinya. Bahasa Latin bukan satu-satunya, baik di dalam misa, di dalam bahasa liturgi dan ibadah yang lain. Kemudian terjadi perubahan otoritas yang sifatnya lebih kolegial, tidak otomatis gereja mempunyai satu-satunya otoritas, kemudian pelibatan kaum awam di dalam gereja. Dan sebetulnya ada dua pernyataan yang bagi kami, bagi umat Islam di Indonesia itu sangat relevan, adalah Nutra Aetate dan Dignitatis Humanae. Yaitu bagaimana sikap kita terhadap orang yang beragama lain dan bagaimana memperkuat persaudaraan antar umat manusia. Saya kira kita semua beruntung, sangat beruntung menurut saya, harus bersyukur ya. Karena dunia saat ini betul-betul membutuhkan tauladan, contoh. Dan contoh itu bisa kita jumpai hampir semua umat beragama dan tidak beragama pada Paus Fransiskus saat ini. Pertama, laku beliau yang secara simbolik mencuci kaki di luar Katolik, bahkan termasuk para imigran Muslim yang ada di Eropa, ini mempunyai impact yang luar biasa bagi kami. Artinya sikap keterbukaan beliau itu tidak hanya dogma, tidak hanya teori, tetapi betul-betul dilakukan. Dan menurut saya kita harus mensyukuri adanya tauladan. Karena kita saat ini sedang krisis tauladan, baik di dunia maupun di Indonesia. Dan kalau kita pikir-pikir juga, kita juga sangat beruntung berkah dari gereja Katolik. Indonesia sangat menikmati dan sangat beruntung umat Katolik. Sejarah Indonesia, hampir semua romo itu menjadi romo bagi bangsa dan juga romo bagi orang Jawa. Tentu saja kita mengenal Romo Albertus Sugio Pranoto. Beliau betul-betul romo bagi bangsa. Romo Triarkara. Bersahabat waktu itu Sugio Pranoto bersahabat dengan Soekarno, begitu juga Romo Triarkara. Seperti Munawir Sazali, dua-duanya Menteri Agama Republik Indonesia. Dan mempunyai gagasan-gagasan yang saling menguatkan. Kemudian tadi disinggung oleh Romo Muji, tentu saja Romo Mangunwijaya. Kemudian saat ini banyak sekali Romo Katolik yang menjadi Romo tidak hanya bagi umat Katolik, tetapi juga bagi para anak-anak muda Muslim. Seperti Romo Magnisuseno dan Romo Muji itu sendiri. Coba kita lihat para aktivis LSM, NGO, Non-Government Organization di Indonesia. Para aktivis politik muda di Indonesia. Anak-anak muda yang sangat idealis. Rata-rata mereka bersahabat, dilindungi, dan juga mengikuti laku para romo. Ini adalah anugerah juga. Bahwa Konsili Vatikan II tahun 1965, ternyata di Indonesia itu sudah diwujudkan dalam laku nyata para romo di Indonesia. Saya kira orang Indonesia, saya sebagai seorang Muslim, saya juga sama. Saya juga banyak sekali belajar dan dibimbing oleh para romo. Dan hampir semua pemimpin Indonesia di level nasional
itu bisa dikatakan bersinggungan, berdiskusi, dan juga terinspirasi, bahkan dibimbing secara langsung oleh para romo. Saya kira tidak ada pemimpin Indonesia yang tidak mengalami pendidikan, baik formal maupun informal, lewat seminari, lewat misalnya di Jogja adalah kelompok studi Realino, dan lain-lain. Nah, ini saya kira merupakan berkah dari Konsili Vatikan II. Minimal spirit dari Konsili Vatikan II. Dan saya kira konsili itu menunjukkan kelenturan gereja, kelenturan dogma agama, dan juga kelenturan para pemimpin agama. Dan ini saya kira menginspirasi para tokoh, terutama di Indonesia, untuk melakukan hal yang sama. Terutama setelah perjuangan kemerdekaan Indonesia, kemudian perubahan politik, sosial, dan ekonomi Indonesia, dari waktu ke waktu, sepertinya para tokoh Muslim di Indonesia merespon secara langsung maupun tidak langsung pada Konsili Vatikan II, minimal secara spirit. Ya tentu saja tidak semua memahami, karena itu merupakan ekumeni yang ke-21, dihadiri oleh 2.500 uskup di seluruh dunia, menghasilkan banyak sekali dokumen, 16 dokumen, 9 pernyataan, dan banyak sekali yang tidak mudah dipahami. Tetapi terjemahan di dalam laku, terjemahan di dalam bahasa yang sederhana, ini sudah menginspirasi. Bagi kami, dan terutama saya, karena saya dididik secara Islam dan cukup ketat dari pesantren IAIN, tapi saya sangat beruntung, saya sempat di seminari sini dan juga di Kota Baru, di Kolsani, dan juga sempat di Merican. Saya merasa sangat beruntung. Kemudian 25 Masehi, kemudian Kalsedon 451 Masehi, itu sudah diselenggarakan 300 tahun sebelum Islam itu sendiri secara sejarah manusia dideklarasikan. Artinya apa? Katolik ini adalah tempat belajar bagi banyak agama karena usia dan karena pengalaman. Tepuk tangan luar biasa. Ya. Oh, ini penanda harus segera selesai. Ya, betul ya. Ya, sebentar lagi. Sebentar lagi. Dan perlu diingat bahwa Islam itu dilahirkan di Timur Tengah, dan Timur Tengah terutama bagian Levang, yaitu Arab bagian atas, ya, bagian barat dan utara, merupakan banyak tradisi gereja timur. Di bagian Suriah, bagian Damaskus, Libanon, kemudian Israel tentu saja ya. Dan sekaligus Islam mewarisi banyak tradisi tua, Babilonia, Sumeria, Mesir, Yunani, dan hampir semua tempat-tempat suci ini dicatat di dalam Perjanjian Lama. Saya kira untuk di Indonesia juga sama ya, di Indonesia juga sama, dan para khalifah waktu itu, para khalifah dinasti Umayyah misalnya, Muawiyah bin Abi Sufyan, bersahabat bahkan menikahi seorang gereja timur. Salah satu putranya yaitu Yazid bin Muawiyah, itu pernikahan dari Muawiyah bin Abi Sufyan dengan istrinya dari gereja timur. Begitu juga Khalifah Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah, itu juga sangat dekat relasinya dengan gereja timur dan juga Yahudi dan lain-lain. Maka gereja timur di dalam sejarah Islam itu tidak hanya sahabat ya, tetapi juga kolaborator dalam menerjemahkan banyak dokumen Yunani, Syriak, Aramaik ke dalam bahasa Arab. Dan saya kira ini diteruskan di Indonesia. Mungkin saya perlu menutup sekali lagi. Kita ingat di dalam sejarah Indonesia, Muhammadiyah didirikan tahun 1912 secara organisasi, bukan secara ajaran. Nahdlatul Ulama didirikan tahun 1926 secara organisasi,
Dan itu sebelumnya juga ada Syarikat Islam, ada Jamiatul Khair, dan lalu organisasi-organisasi Islam ini tumbuh. Dan saya kira itu juga banyak diinspirasi oleh keorganisasian Katolik. Misalnya perguruan tinggi Muhammadiyah di daerah timur sampai saat ini masih inklusif. Banyak menerima orang-orang Katolik dan orang Kristen menjadi mahasiswa dan dosen di sana. Saya kira ini semangat inklusivitas, semangat pluralisme itu juga diinspirasi langsung atau tidak langsung semangat Konsili Vatikan II. Dan saya belum menyinggung tadi ada Gus Dur, ada Nurholis Majid, ada Mukti Ali, ada Munawir Sajali, tokoh-tokoh intelektual muslim banyak sekali yang secara sadar adanya Konsili Vatikan II sampai terjadi Bahsul Masail Nahdlatul Ulama tahun 2019 bahwa kewargaan antara muslim dan non-muslim itu tidak bisa dibeda-bedakan, semuanya sejajar. Saya kira begitu. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya merasa sangat senang dan terhormat. Terima kasih. Aplaus kita seperti Monsinyur tadi kan cakep gitu kan. Nah sekarang untuk Pak Makmin juga mengatakan cakep 3 kali. Cakep. Apresiasinya untuk Anda Pak Makmin.